salah satu yang mempengaruhi kualitas hidup kita ini adalah dengan siapa kita berkawan. Sebagaimana hadis Rasulullah yang kita pernah dengar, ya kan? Kalau berkawan sama tukang parfum, maka kita kecipratan wangi parfum. Berkawan sama tukang pandai besi, pandai buat besi. Salah satu cara terbaik untuk merubah diri ketika kita ini belum tahu aku jadi apa bah gitu loh. Maka cemplungkan dulu, antum cari lingkungannya, masukkan ke situ. Ternyata kesadaran kalau pengen berubah mencari lingkungan itu ada sesuatu yang mahal. Dan itu bagian daripada ayat Allah yang mana Allah menyebutkan. Kan tadi yang mempengaruhi kita itu siapa? Teman. Coba sebutkan siapakah sebaik-baiknya teman dalam kehidupan. Ayo coba jawab, siapakah sebaik-baiknya teman? Oke, Ustaz Udri bilang ibu. Baik. Ibu. Oke. Sebaik-baik teman Quran. Ada ke teman nama Quran? Al-Quran yang mengajak dalam kebaikan, teman yang mengajakkan dalam ketaatan. Oke. Coba kita cari kasih bocoran. Jawablah pakai bahasa Quran. Nah, jawab pakai Quran. Oh, Bang Hanif jawabnya. Jadi sebaik-baiknya teman, kata Allah, yaitu barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Jadi kalau menaati, ati Allah wa ati Rasul, maka dia itu kata Allah, surah Az-Zukhruf 67, dia itu dianugerahi, kata Allah, nikmat oleh Allah. Siapa dia? Satu, para nabi. Maka bersyukur enggak Hawariyun punya teman namanya Isa? Bersyukur enggak Harun punya Musa? Bersyukur enggak para sahabat punya Rasulullah? Bersyukur sekali. Karena orang-orang itu punya seseorang, ya itulah orang dalam. Yang kedua, para siddiqin. Kenapa disebut para siddiqin? Berarti para siddiqin yaitu orang-orang apa? Orang yang benar dalam sebenar-benarnya dalam kejujuran. Itulah sebaik-baiknya teman. Yang ketiga, kata Allah di Quran, para syuhada, orang yang mati syahid. Dan yang keempat, sebaik-baiknya teman adalah orang-orang yang soleh. Salaha yasluhu, menjadi baik, menjadi benar, menjadi pantas. Orang yang memperbaiki, orang yang baik, orang yang soleh, orang baik. Inilah 4 golongan, 4 orang yang Allah sebutkan di Quran sebaik-baiknya teman. Siapa yang pertama? Para nabi. Yang kedua, siddiqin. Yang ketiga, syuhada. Keempat, di surah An-Nisa ayat 69. Jadi cerita ini, ayat ini turun menjawab keresahan Aisyah. Aisyah yang menceritakan ini, ada seorang laki-laki datang ke Rasul. Berkata, wahai Rasulullah, kata seorang pria, aku benar-benar mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Istriku, hartaku, bahkan anakku. Berarti orang ini sedang praktekkan surah berapa ayat berapa nih? Taubah. Berarti orang ini praktek surah Taubah enggak? Dia mencintai Rasulullah melebihi dirinya sendiri, istrinya, hartanya, bahkan anaknya. Di rumah aku selalu mengingatmu dan tak sabar ingin menjumpai dan melihatmu. Bayangkan ya, gimana orang tuh bisa punya pesonanya Rasulullah membuat orang dirindukan selalu. Aku tahu engkau pasti masuk surga, kata orang tersebut. Namun demikian bila aku ingat kematianku dan kematianmu, aku tahu engkau pasti masuk surga dan derajatmu akan diangkat bersama para nabi. Sedangkan aku, kalaupun masuk surga, kata orang, aku khawatir tak dapat lihat. Jadi walaupun dia ditakdir masuk surga, dia punya kesedihan. Orang ini pintar, dia pingin walaupun nanti masuk surga tuh tidak pingin jauh dari Rasulullah itu. Tapi Rasulullah tuh membuat orang tuh merasa nyaman. Bahkan bayangkan, bagi seorang laki-laki tidak ada kenikmatan prestis selain dekat dengan bini, punya perempuan, dengan anak.
Tapi ada yang membuat lebih dirindukan lagi, ya Rasulullah. Mendengar pernyataan itu, Nabi Rasulullah diam saja. Tiba-tiba itulah membuat Jibril turunkan ayat. Apa kata Allah melalui Jibril dan sampai ke Rasulullah? Kalau kau pingin satu surga sama aku, kau pingin dekat sama aku, kau cukup taati Allah dan apa yang sudah kusampaikan. Nanti kita pasti sama-sama. Dalam kisah lain, 4 urutan ini, satu apa tadi? Nabi. 2, Sidikin. Yang ketiga, Suhada. Keempat, hebatnya Allah mengatur skenario itu loh. Sehingga ini kenapa harus sidikin? Kenapa harus syuhada? Kenapa harus solihin? Gimana cara Allah buktikannya? Allah bikin desain yang keren. Nabi dicontohkan oleh Rasulullah. As-Sidikin dicontohkan oleh Abu Bakar. Syuhada dicontohkan oleh Umar, Ali, dan Utsman yang meninggalnya kena bunuh. Dan terakhir, orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh zaman sekarang yang masih mengingatkan antum bangun subuh, yang masih mengingatkan ngebel rumah bangun-bangun, yang masih ayo setoran-setoran. Nah, jadikanlah dia bestie, jadikanlah dia teman, jadikanlah supaya apa? Supaya ini bagian dari kan yang nyebut 4 kelompok ini kira-kira kita sendiri atau Allah yang ngasih tahu 4 kelompok ini, 4 orang ini? Allah. Kita mungkin sudah tak ketemu Nabi. Kita mungkin juga untuk ketemu syuhada di Palestina kejauhan. Tapi paling tidak ada 2 kesempatan yang bisa kita dekati. Circlemu hari ini siapa itu? Yaitu Sidikin dan Solihin. Nah, maka coba perhatikan kalau mau merubah lingkungan, jangan cari si kaya dulu. Mau ngerubah lingkungan, mau ngerubah hidup, bukan si kaya, bukan si kuat. Jangan-jangan juga selama ini, ya kan lihatlah circle kita gitu ya. Nih, Abi kasih tahu contoh. Kemarin dapat ilmu ini di Makassar tentang hukum penaklukan. Hukum penaklukan itu pasti dalam sebuah entitas peradaban itu ada kayak Rasulullah sama Abu Bakarnya. Musa, Harun, Ibrahim, Ismail, Yakub, Yusuf, Rasulullah, Abu Bakar, Isa, Hawariyun. Jadi kalau mau ngelihat bagaimana apa yang dikerjakan itu bertumbuh, lihat pemimpinnya dan siapa pembisik di samping. Orang solih enggak? Orang sidik enggak? Itu sunatullah dan Allah sudah sebutkan di ayat ini. Maka kawan-kawan, kalau ingin merubah diri, cemplungkanlah dalam lingkungan. Abi ulangi ya. 1. Berarti ini saya ngajak dalam kondisi sadar. Untuk ketemu lingkungan para nabi, perkumpulan para nabi. Bisa ketemu ada kita. Jo, tahu ada perkumpulan para nabi di mana, Jo? Ada dah. Nah, perkumpulan syuhada, pergilah antum ke mana? Gaza. Masih ada. Nah, yang bisa perkumpulan sidik dan solih. Nah, maka berarti ini kan perintah. Berarti punya ekosistem seperti ini yang pagi, siang, sore diingatkan sholat, diingatkan Quran, habis ngaji diingatkan Quran. Ini bagian praktek ayat ini enggak? Bagian dari cara untuk mendapatkan anugerah nikmat dari Allah kira-kira. Nah, maka bersyukurlah jika punya teman yang masih mengingatkan. Tulis besar-besar. Bersyukurlah jika punya teman yang masih mau ingatkan. Hati-hati jika punya teman yang cuman tanda kutip iya saja padahal kita sedang salah. Saya kadang Bang Kiki, Bang, misalkan saya bikin strategi, tidak direspon lo sama Bang Kiki, tidak dibantah dia. Tapi pas ketemu, Bang, kenapa pula? Karena A, B, C, D, D, E, F, G. Ketemu, oh, berarti ya, ya kayak gitu caranya Bang. Nah, yang jadi pemimpin jangan tinggi hati, jangan pula sombong. Yang jadi pengikut sabar-sabar dalam memberikan informasi. Nah, maka
Ini jadi PR. Dengan kita tahu bagian surah 469 ini pentingnya punya teman agar bisa, kan ending asbabun nuzul ayat ini agar bisa kumpul sama Rasulullah di surga Firdaus, tidak tanggung-tanggung. Penting tidak untuk kita meluaskan dimensi daripada perkumpulan orang sidik dan orang soleh ini? Penting tidak kira-kira? Penting tidak? Contoh misalkan Asrul di sini di Pontianak ini. Kalau dia cuman diam ya di seberang sana, apa di rumah tuh terbatas. Tapi gara-gara Bang Asrul misalkan meluaskan dakwanya, akhirnya meluaslah dakwah ini sampai misalkan ke Siantan Batu Layang. Ternyata di Batu Layang tuh ada sepupu dia ikut kajian. Akhirnya saudara dia dapat kecipratan ayat ini. Itu loh cara berpikirnya kawan-kawan. Saya dah 2 tahun dah ngisi kelas isi Quran yang di dalamnya ada pelatihan sholat khusyuk. Tak ada orang mama mau oma apa tak ikut. Begitu Ustadz Jen bikin poster, naikkan materinya sama, ya kan? Bikin acara offline, ikut grup pengajian oma di seberang, ikut semua. Dan oma sebibi-bibi saya ikut gak? Oh, tak mesti lewat aku ngajarkannya. Nah gitu. Ke 114 kawasan, 6.230 rumah Quran dalam rangka menjalankan ayat ini. Ada keponaan kita, sepupu kita, teman kita, saudara kita. Nah, jadi penting kawan-kawan. Terima kasihlah ada orang yang masih mengingatkan kita. Dan penting untuk meluaskannya. Ini bagian daripada jalan untuk bisa dapat nikmat Allah, satu surga dengan Rasulullah. Itu yang mahal. Dan jadikan ini jadi doa. Ya Allah karuniakanlah aku, ya kan, untuk bisa punya teman para syuhada, para sodikin, dan para orang-orang soleh. Dan itu diminta. Sebagaimana Musa minta Harun di surat Toha ayat 29 dan 30. Ya Allah jadikanlah penolongku dari keluargaku sendiri. Nah begitu loh kawan-kawan. Orang untuk cari circle tuh sampai jauh-jauh bela-belakan. Nah, saya mau nyampaikan ini biar teman-teman sadar betapa bersyukur dan beruntungnya kita punya automatic lingkungan seperti ini. Maksudnya apa yang pengen closing Abi? Bentuk syukur kita sudah berada di lingkungan yang soleh seperti itu. Lingkungan baik, walaupun ada yang di lingkungan Masjid Jalan Cahaya, Masjid Sejuta Pemuda, Masjid Pemuda Indonesia, Baitul Huda, semuanya sudah pada lingkungan ini, kuatkan dan luaskan. Apa? Kuatkan dan luaskan. Sidak ini lahir di antara Kebun Langsat di Parit nomor 2. Atas izin Allah hari ini, jangkauan narasinya ada di Bandung, ada Bunda Rina, lalu ada apa gini, di Lombok Kak Wawan, ada Pondok IT di Jogja, ya kan? Ada Bang Wahid di Bogor, ada di Cimahi, ada di Tanjung Pinang, Samarinda, Palangkaraya. Nah, kawan-kawan yang hari ini mungkin sedang di luar, mulailah berpikir kalau perintah Allah di sini cuman berkumpullah, carilah orang-orang soleh, maka kita yang sudah dikumpul dalamnya berpikir macam mana aku meluaskanlah nikmat kesolehan ini, mengajak orang jadi muslim. Nah yang walaupun cuma SOS, ajak orang, ada pengajian nih setiap subuh. Kasih grup WhatsAppnya, bergabung dulu di program SOS, Santri Online Sidak. Yang sudah di dalam sini, yo ada Satnight nih. Antum berarti sedang punya kesempatan dapat double pahala. Nah, jadi orang-orang kalau belum punya lingkungan soleh, carilah kawan soleh yang sudah, kan kita terlalu tinggi hebat merasa melebeli orang soleh. Yang sudah di lingkungan soleh,
luaskanlah lingkungan ini, gitu Mas Abi. Ajaklah, terserah ngajaknya. Jangan cuma soleh sendirian. Tak ada kesaksian antum masuk surga nanti. Karena kita nih pun kadang berpotensi ngedrop juga imannya. Tapi kalau punya lingkungan orang soleh, dia ngingatkan, bro, ente gak kemarin ngomong gitu, masa ente gini? Ah, oh iya ya, astagfirullah. Itu kawan-kawan. Siap gak meluaskan lingkungan soleh ini? Ada yang jemaah kadang curhatkan, Cek, Bi, gak enak, Bi, nanti dibilang kayak sok soleh, sok ngajak-ngajak, sok alim. Nah, bahkan antum dalam kondisi sadar, contoh, maka akhirnya relate. Saya sama Ustaz Kiki mengatakan, dalam diskusi sama Ustaz Alus Bang Ican, goalsnya 2026 di Ismuhyaya Center Sidak Pusat minimal ada 1000 santri. Maka pas nih 2024 nih 100. 100 harus jadi uswah dulu. Harus jadi teladan, bangunnya disiplin, datang paling awal, makan teratur, ya kan, Qurannya meloto. Nanti 100 orang ini masing-masing ngasuh 10 orang. Ini diskusi saya bulan lalu sama Ustaz Aldo sama Bang Ican. Ternyata ketemu ayat ini makin semangat lagi saya. 1000. Gambar gedung sudah ada. Ustaz Kiki akan buat 2 gedung depan tuh. 4 lantai itu kayak Burj Palem Khalifah. Kayak di Dubai itu yang gedung gede, pintu main gate-nya tuh gedung yang bersambung. Iya kan? Di situ dia. Wah, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin kalau pakai Allah. Jadi saya tidak punya khawatir lagi. Ini mimpinya saya. Ternyata mimpinya saya juga perintah Allah. Gitu loh kawan-kawan. Itulah namanya taufik. Kalau perintah Allah ini kita tak bisa eksekusi, surah Al-Maidah 54, tenang, aku ganti yang lain kata Allah. Dan bisa jadi 1000 orang itu teman-teman Ustadz Zen semua lulusan Azhar. 2 dah santri di Ismuhyaya ini 2 orang. 2-duanya lulusan terbaik Azhar. Ya kan? Ketua BEM Azhar. Ustadz Zen sama Ustazah Zahra itu ketua BEM. Lulusan terbaik. Ustadz Zen ini sempat diincar sama Ustadz Yusuf Mansur. Untung dia kenal sama En Punggur. Karena Ustadz Zen waktu itu lagi bersinar-bersinarnya memang. Karena zaman kuliah sudah kerjaan Ustadz Zen itu kayak Bang Ican. Kerjaan kuliah. Bayangkan. Pak Ustadz Zen bilang, itu sih kerjaan kuliahku. Gitu dia. Keliling dunia. My Fun Action dari Malaysia. Udah ke Afrika, udah ke Papua, ke Turki. Jadi Bang Helmi Barok ke Sukabumi itu kan jadi ke Turki dah. Gitulah dia. Udah ke Lombok juga kemarin sholat khusyuk. Nah artinya begitu. Karena makomnya kita mau buat pemimpin. Gitu dah. 2026 berapa santri? 1000. Antum punya 2 tahun untuk memantaskan diri. Jangan jadi beban. Allah kok ngasuh budak. Bukan. Inilah kesempatan. Ingat tak materi kita semua bahwasanya hadiah terbaik, aset terbaik nanti itu doa dari anak yang soleh. Adik didik antum itulah ada anak soleh. Gimana mimpinnya Bi? Muhammad Al-Fatih kan 17 tahun yang dipimpinnya. Lu tuh gak kuatkan, pantaskan diri. Usia itu kan masalah casing saja. Cara berpikir yang harus mahal. Nah, jadi kawan-kawan penting sekali. Nah, sekarang PR-nya ngapain? Cross check. Dalam keseharian kita 24 jam, ada enggak 4 tipe orang ini dalam keseharian? Saya bersyukur sekali keseharian saya itu ada Bang Bejo, Bang Ican, Bang Tama, Feby, Ustadz Aldo, orang-orang soleh semua. Nah jadi ya artinya itulah serius, itulah faizah para tafantap. Nah, maka PR-nya adalah lihat cross check 4 cross check teman terdekat kita hari-hari. Kalau teman dekat kita hari-hari, ya kan, jauh dari kata-kata sidik dan soleh, maka cepatlah bertransformasi dan berhijrah. Jangan-jangan dia memang bukan masalah, dia juga tidak bermaksiat, tetapi kita jadi lalai dengan bersamanya. Begitu ya. Maka PR-nya, pesannya, perintah ayat ini, temukanlah circle yang soleh. Lihat teman-teman 24 jam antum berinteraksi. Ada enggak orang-orang seperti apa namanya?
yang mengingatkan kita sholat, mengingatkan kita ngaji. Kalau enggak, setan tidak menggoda kita untuk melakukan pekerjaan haram, tapi setan menggoda kita untuk melalaikan perintah Allah. Ya, setan tidak menggoda lagi untuk mengerjakan pekerjaan haram. Kita punya kesadaran, tapi setan dengan lingkungan, dengan teman-teman yang tidak soleh tadi membuat kita lalai. Apa tak lalai? Sekuat-kuatnya antum kalau dia banyak pasti kalah. Hayya 'alas shalah. Azan dah berkumandang, ya kan? Dia azan tuh lah dia pergi makan siang. Betul. Jam istirahat tuh, yuk 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 yuk. Betul kan? Nah, jangan-jangan kita tanpa sadar kan kita tuh akhirnya terikut gak lemah ya lah nanti lah kalau bisa masuk. Nah, saya pernah di posisi-posisi seperti tak nyaman, nanti itu berdebar gitu loh. Kadang saya di safar jamak takhir ya tuh tak nyaman. Kalau bisa jamak takdim di awal gitu kan. Ah, inilah kenapa lah buat pondok biar saya sendiri bisa punya lingkungan, punya berinteraksi. Mau makan tinggal ke dapur, tak perlu ngantri. Oke, mau tidur tinggal tidur dimanapun misalkan. Mau sholat tinggal melangkah, mau kerja, mau syuting, mau apa, semua ada di sini. Inilah paradise. Belum paradise, parit baru. Oke. Satu PR-nya, cek lingkungannya. Apa yang satu? Cek lingkungannya. Yang kedua, yang belum, maka bercarilah kumpulan orang-orang soleh tadi. Yang selalu sehari-hari ingatkan Quran. Tapi yang soleh ini bukan hanya bicara tarbiyah, tapi secara kafa berarti juga proaktif, dia antusias. Bukan hanya sekedar menjadikan spiritualitas sebagai berbalut kemalasan. Yang kedua, masuk ke lingkungan soleh. Yang sudah masuk lingkungan soleh, yang ketiga ngapain dia? Meluaskan lingkungan atmosfer kesolehan. Bikinlah rumah Quran. Nah, wakafkanlah tanah. Bikinlah harta yang tersisa. Buat seperti itu. Biar ini yang menjadi mesin amal kita. Kami tak punya duitnya, Bi. Kami belum punya tanah. Antum pasti cek. Nah, ini terakhir. Cek daftar di kontak 100 orang kaya. Jadi wasilah untuk dia yang buat antum juga dapat kecipratan. Oh, maklum. Maklum kan banyak tanah tuh. Maklum kan udah usia senja. Apa kadang kekhawatiran maklum. Kira aku nih nengok kawan-kawan aku udah pada mati. Pas pula nengok ceramah. Apa yang dibawa bekal mati. Nah, betul maklum. Maklum tuh panggilan kakak paling tua kalau orang Sambas. Betul maklum. Itulah dia wakaf. Daripada tanah tuh nganggur jadi rebutan. Pendek nak beranak. Mending bangunkan rumah Quran. Dan ngalir gak pahalanya kepada Pak Long, kepada Bapak. Mau sih aku, tapi aku tak ngerti caranya. Oh, aku kenal. Ada teman, ada kawan saya Mak Long, namanya Asrul. Jadi wasilah. Jadi membangun rumah Quran itu, membangun pondok itu, membangun masjid itu, jangan selalu didefinisikan aku punya duit, tunggu aku punya duit, tunggu aku punya tanah dulu. Kan enggak kayak gitu, betul lah. Ustadz Aldo sekarang atas izin Allah bisa mimpin sekolah, mimpin pondok, harus punya pondoknya enggak? Tidak kan? Ingat enggak impian Nabi? Kita selesaikan dulu di Paret Baru ini. Jadi al-khairat. Naura, Naura. Ada lagi di sana. Nanti tuh jadi pondok four season ini tunggu ya. Pondok four season. Four season poin four season. Nama hotel. Nah, satu cross check temannya apa? Cross check temannya. Kedua, carilah lingkungan yang soleh yang jadi bestie antum. Bukan berarti langsung menjingkali teman lamanya. Skip sementara, segera cari kalau belum punya. Yang sehari-hari jadi teman hari-hari. Yang ketiga, yang sudah ketemu teman soleh, luaskan lingkungan kesolehannya. Gimana caranya? Tadi, jadilah asbab. Kalau punya harta pribadi, lakukan kayak Bunda Mawar. Oh, pajak rumah tak pakai ya, pada nganggur, kena hisap kita. Diwakafkan rumahnya, dikelola. Akhirnya berjalan, alhamdulillah. Yang belum punya, cerita. Selama kita punya gagasan, punya visi, nanti Allah akan wujudkan. Begitu.
Begitu teman-teman yang dirahmati Allah pagi hari ini. Semoga Allah karuniakan kita, orang-orang di sekeliling kita, sebagaimana hadiah. Kalau Allah tak bisa berjumpa dengan para nabi dan syuhada, ini malah Allah karuniakan orang-orang yang siddiq dan soleh. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.